Kita adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Asri Handayani. Selamat malam, Asri. Malam, Kak Bayu. Terima kasih, Mbak Asri sudah datang lagi di Menembus Mata Batin. Iya. Pernah punya pengalaman bisnis lagi nggak? Selama ini mungkin yang berkesan di luar logika. Pernah. Seperti apa ceritanya? Aku kan emang suka nonton film. Itu di toilet salah satu bioskop di Jakarta. Ada kejadian apa ya? Toilet loh, aku juga gak kepikiran. Karena kan memang biasanya kalau kita habis film masih rame. Betul. Itu pas di tengah-tengah film, memang aku kebelet banget pengen pipis kan. Ini malam, siang? Malam. Oke. Jadi mau nggak mau harus keluar dulu dong dari bioskop. Udah aku masuk, kosong. Dan aku juga namanya di mall gitu kan, maksudnya rame, terang, nggak mungkin lah ada something gitu. Betul. Tiba-tiba pas aku masuk ke dalam lagi pipis nih, biasa aja gitu. Itu ada celah sedikit kan, kayak ada gerak gitu loh, kayak duk. Angin? Mungkin nggak? Bukan, kayak kelebat gitu, kelihatan gitu. Ada bayangan di luar yang lewat gitu? Terus masa sih gitu kan? Ya udah, terus aku pelan-pelan ngebuka gitu kan, pelan-pelan nggak ada orang. Pas aku mau ngeliat ke belakang juga Ada siapa? ada. Justru itu yang shocknya. Apa yang? Yang shocknya itu, maksudnya cuma ngelebat doang kan biasa. Pernah juga kejadian, tapi itu di SPBU kayak gitu-gitu kan tempatnya emang gelap. Ini kan rame banget, maksudnya terang gitu. Pas aku agak merinding sih, beda lah rasanya kan. Pas aku ya udah kelebat gitu ngeliat ke belakang juga, itu kayak apa ya, di tempat yang aku tadi masuk itu kayak bener-bener yang apa ya, aku bisa nggak ngerti deh, kayak asap atau apa gitu, kayak gerak, kayak asap atau apa. Putih? Asap. Asap? Kan nggak mungkin ada yang orang pakai pemping atau nggak ada orang masalahnya. Itu pada saat itu apa yang kamu lakuin? Cuman yang gitu, astagfirullahaladzim, langsung keluar lah, buru-buru langsung masuk lagi ke studio. Tapi nggak ada yang ikut kan? Nggak ngerti. Dan pulang dari studio nggak ada? Iya, aku cuma cerita aja, ya baca-baca apa segala macam, ya berdoa, nggak ada apa-apa lah. Mudah-mudahan apapun kepikiran yang pasti lah, nggak bisa tidur langsung. Mudah-mudahan cuma pikiran doang ya, nggak ikutan beneran gitu. Kok ada asap, dari mana sih asap itu gitu, cuma mikir gitu aja sih. Oke, harapannya sih nggak pernah kejadian seperti itu lagi ya. Asri, kita langsung ketemu dengan partisipan kita pertama ya. Boleh. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku melakukan ritual mistis demi mengguna-guna orang lain. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Haris. Aku berdiri tuh apa? Selamat malam Mas Haris. Apa yang mau Anda ceritakan? Ceritakan, saya punya pengalaman. Maaf Mas, boleh lebih keras ya? Punya Ya, pengalaman pacar saya direbut sama orang. Oke. Terus saya ditinggalkan begitu saja, tak berdaya, sakit rasa hati yang mendalam. Lalu saya pergi ke tempat orang pintar untuk mendapatkan guna-guna. 3 hari kemudian pacar saya kembali, terus pacar teman prianya cewek itu meninggal. 7 tahun kemudian saya dihantui dengan rasanya menyeramkan. Tafsiran arwahnya gentayangan, terus saya dukunnya tidak bisa mengasih solusi. Tolong saya. Oke, Mas Haris, boleh kami tahu nggak apa yang dilakukan pada saat mau mengirim guna-guna di dukun itu? Ritual apa yang dikerjakan? Ritualnya jimat, terus rokok sama parfum. Oke, setelah itu pacar Anda kembali?
Iya. Dan waktu laki-laki yang sama dia itu meninggal dunia, kondisinya seperti apa? Karena apa meninggalnya? Yaitu karena saya pergi ke tempat orang pintar itu Ya, apakah sakit, kecelakaan, atau gimana? sakit dia. Sakit terus. Iya, sakit hati ya, terus dia meninggal gitu. Dan menurut Mas Haris, arwah yang sering gentayangan itu adalah arwah almarhum laki-laki itu. Iya, saya dihantui selama 7 tahun. Selama 7 tahun sampai hari ini masih dihantui? Ya enggak, udah lama tapi sekarang masih terbayang-bayang gitu aja. Oke. Tapi perempuan itu masih jadi pasangan Anda? Dia ya kembali lagi, pengen kembali sama saya. Sampai sekarang? Iya. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa dapat solusi dan mudah-mudahan Mas Haris tidak terganggu lagi dengan kehadiran arwah-arwah yang gentayangan ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Haris terlahir tanggal 1 Desember 1991 dengan mendiami rumah dengan nomor 68. Sosok yang mudah tersinggung dan sakit hati. Hal ini yang membuat orang-orang harus berhati-hati agar tidak menyakitinya. Saya melihat adanya luka lama sampai sekarang masih dipendam. Dari mata batin saya, adanya rasa dendam tersebut selalu dipikirkan oleh Haris. Setelah kejadian tersebut, ia seperti dikejar-kejar oleh sosok pocong. Halo, hai. Selamat malam. Selamat malam, Bro. Congratulations filmnya. Iya, thank you so much. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan. Haris dengan tanggal lahir 1 bulan 12 1991 dan nomor rumah 68. Haris ini sakit hati karena perempuan yang dicintai jalan dengan orang lain, ya, menjalin hubungan dengan orang lain. Makanya Mas Haris datang ke dukun untuk melakukan ritual dengan melakukan guna-guna. Setelah itu, sang wanita kembali ke Mas Haris dan laki-laki yang bersama pacarnya itu sakit-sakitan sampai meninggal dunia. Selama 7 tahun setelah kejadian itu, ada arwah yang gentayangan dan mengganggu hidupnya Mas Haris. Perkiraannya arwah itu adalah arwah sang pria yang meninggal dunia tersebut. Makanya malam hari ini datang ke menembus mata batin supaya bisa lepas dari semua gangguannya. Meskipun saat ini perempuan yang waktu itu diambil, yang diguna-guna, masih jadi pasangannya Mas Haris ya. Silakan Roy. Gimana Saya kamu tampak melihatnya? melihat Mas Haris tuh orang yang pendiam gitu loh. Dan juga sebenarnya apakah cukup tega melakukan itu gitu loh. Itu aja sih pertanyaan saya sebenarnya. Dan Mas Haris waktu ke dukun itu emang inisiatif sendiri atau ada yang menyarankan untuk datang ke sana? Inisiatif. Hah? Inisiatif. sendiri. Dan saya lihat kamu juga ada sosok yang ngikutin loh. Sama juga sih. Bagi saya sih menyeramkan. Gitu. Yang Tapi seperti apa, Roy? aku akan gambar sedetail-detailnya ya. Saya akan berusaha detail. Mas Haris, biasanya waktu sosok itu datang mengganggu Mas Haris, gimana bentuknya? Yang besar badannya, terus agak apa, rambutnya kayak marat-marit semua, badan hitam. Dia bilang sosok apa yang menghantuinya? Besar ya. Iya. Sosok besar, hitam, Rambutnya nggak karu-karuan. rambutnya Acak-acakan. berantakan, Iya, acak-acakan acak-acakan. gitu. Oke. Kayak raksasa. Saya juga ngeliat sosok pocong sama sosok genderuwo acak-acakan sih.
sebenarnya dia pergi ke dukun pun udah dibekali jimat-jimat dong. Betul Ya ya. ada rokok ya, jimat, Ritualnya pakai rokok. parfum. Pakai parfum. Nah, ini juga pelajaran buat kita pemirsa di rumah juga. Udah dibawain kayak gitu-gituan, itu pasti di dalamnya itu ada makhluk halusnya yang dibawa pulang ke rumah. Apalagi ketika dipakai, nah itu udah ada Ada koneksi. pengaruhnya. Ada pasti. pengaruhnya pasti. Suka ada ikatan gitu ya. Iya, tanyain deh Bay, udah berapa kali ke bolak-baliknya? Lebih dari sekali ya. Lebih Itu kalau bolak-balik untuk apa? ya pengen tahu aja kondisinya. Kondisi siapa Apa, ya? Mas Haris maaf aku tanya, tapi tujuan pertama kali datang ke sana hanya ingin mengambil perempuan ya kan, tidak untuk Bikin orang jadi sakit, ada yang menyakiti meninggal. pacarnya enggak. Oh dia sih tujuannya hanya kayak main pelet gitu kali ya. Untuk rebut lagi. Ya merebut lagi kekasihnya kan. Tapi kenapa meninggal? Diapain sama Mas Haris? Mas Haris nyebut sesuatu nggak saat itu? Ya dukunnya itu ngasih guna-guna ke temennya itu. Itu keinginan permintaan Mas Haris? Ya terus saya dihantui itu sama. Iya, dia juga yang minta soalnya. Jadi bukan cuma ngerebut, tapi mau pria Sakitin lain juga itu ya? juga sampai kenapa-napa, nyakitin pria lainnya. Sampai sakit hati bisa. Karena sakit hati. Ini bisa dibilang gini nggak sih, cinta berantakan dukun Bertindak. pindah? Cinta ditolak kalau itu kak. Ini cinta berantakan, ada lagi yang Iya baru. kan cinta berantakan kan? Iya. Cintanya berantakan, dukun di Iya. Bertindak. Bertindak. Jadi Serem ya. banget ya matanya. Pocong yang kamu lihat ya. Sebenarnya sosok pocong, tapi juga ada yang lain lagi. Serem. Sebenarnya yang Mas Haris lihat itu pocong lebih banyak atau genderuwo yang lebih banyak? Genderuwo. Genderuwo. Ya sih, memang ada genderuwo sih. Tapi ini juga saya lihat. Pacarnya Mas Haris tahu nggak kalau pria lain itu meninggal karena guna-guna seseorang? Nggak tahu. Nggak tahu. Berarti juga nggak tahu kalau itu perbuatannya Mas Haris. Iya. Dan sampai sekarang dia balik sama Mas Haris juga dia nggak nyadar nih karena apa. Tapi kondisinya baik-baik. Biasanya kalau ada diguna-guna pengaruh pelet dan lainnya kayak orang linglung gitu. Ya dia rada kayak stres gitu. Hah? Iya. Kan? Iya. Nggak kasihan Mas. Ya kasihan juga. Kenapa nggak dilepas? Dikembalikan ke normal gitu. Ya pengaruh dari dukunnya itu. Dukunnya tadi udah nggak mau ya? Sudah. Udah nggak bisa. Iya agak susah sih, bisa tapi perlahan-lahan. Karena udah lama mungkin ya. 7 tahun. 7 tahun. Iya. Oh my god. Kayak kotoran gitu loh. Tanah kuburannya. Tanah kuburan yang berantakan menjebret di sini. Apa yang kamu lihat ketika kalian lihat ketika saya menggambar ini? Ada sosok yang marah, Marah. yang melotot, dia nggak suka kayak apa ya? Balas dendam gitu ya. Iya. Kayaknya penuh dengan dendam gitu. Iya. Kalau ini sudah di tanah waktunya sudah lama berbulan-bulan, pasti akan jadi rusak kan? Rusak, terkoyak juga dagingnya. Terkoyak juga iya. kan? Kelupas-kelupas gitu. Iya. Halo. Ya. Kamu ngeliat ada di mana dia, Roy? Saya pengen bubuk suci dong. Dia ngikutin Mas Haris ya? Iya. Jangan-jangan ada lagi. Saya takut dia melakukan hal bodoh. Seperti mukul kepalanya sendiri. Pernah nggak sih? Dengan tangan atau dengan batu kayu? Tarik-tarik. Loh, Hah? Iya, tarik-tarik. Maksudnya Ada yang narik. ada yang narik. ke sana. Tuh, ada yang narik gimana dong? Ya udah coba ditarik kemana dulu, saya pengen tahu. Sana kak. Dia ajak kemana sebenarnya?
juga jalannya kayak gitu. Tuh, kayak pocong. Mas Haris disuruh duduk lagi. Kayaknya dia tangannya ditarik gitu deh. Tuh. Kak Bayu. Ini coba. Dia emang ditarik sama sosok pocong. Iya. Jalan juga jadi ngaruh. Jalannya kayak keiket ya? Duh. Di sini aja Mas Harisnya. Iya. Ini dia sebenarnya dirasukin atau Enggak ah. cuma Saya ditarik rasa sama kayak sosok? ditarik-tarik sama orang. Kamu nggak bisa ngerontak gitu maksudnya? Berusaha untuk nggak ditarik sama dia? Aneh ya. Kenapa ya? Bisa dikasih bubuk suci, lepas nggak, Roy? Suruh duduk aja. Takutnya jatuh loh. Dia nggak berani kesini ya? Mas Dia Haris. pernah menjauh loh. Iya. Diambil aja kan? Saya mau bersihin ini ya, teman-teman. Mas merasa ditarik? Bisa pegang nggak tangannya Kak Bayu, Mas? Diajak duduk deh, Mas. Ikut saya ya. Dia kayak dituntun hantu untuk pergi ke balkon dan loncat dari balkon. Tarik-tarik gitu terus kayak loncat. Duh, bahaya banget, Kak. Harus benar-benar banyak istighfar. Muslim bukan, Mas? Iya, sholatnya diperbaiki terus ya, Mas. Ya, 5 waktu, Mas. Coba saya mau lihat tangannya, boleh tahu nggak ditarik seperti itu? Kalau manusia normal kan sakit ya. Aku takut dia gini-gini loh. Mukul? Soalnya tuh kayak dia ditarik. Hati-hati deh. Gak apa-apa sih. Saya minta digelapin dong lampunya. Mas ini tangannya kenapa? Dia bisa gerak secara normal nggak? Biasa apa gitu. Apa rasanya kayak? Pegel, sakit. Ini masih ada yang narik nih. Mohon maaf ya. Enggak berapa tadi parah ini enggak. Dia marah. Ini enggak. Oh tadi parah, Iya. ditarik. Kalau sekarang ditariknya cuma gini-gini ya. cuma makanya megang dia- doang kayak. Cuma dipegang aja ya. Iya. Mas bisa dilurusin apa nggak? Bisa. Bisa. Coba deh. Lepas, coba dilepas. Sebentar. Dia kasihan loh. Kasihan banget. Aku ngelihat kondisinya sangat memprihatinkan loh. Dia kenapa mau ditarik-tarik gitu sih? Ada solusinya kan, Kak? Kasihan, Kak. Ada solusinya sih harusnya. Kamu sering diajak bunuh diri ya? Jangan mau. Diajak kemana? Kalau malam gitu Hah? Kalau malam diajak kemana? Kemana katanya? dia ajak jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan dengan posisi tangan seperti itu. Kan nggak mungkin dong. Orang pasti ngeliatnya aneh banget kan, Mas? Dia nggak nyadar sama sekali nih apa yang dia lakuin. Kayaknya gitu. Antara sadar dan enggak ya? Pocong ini sebenarnya mau apa dari si Haris ini, Roy? Nyawa. Wow. Jadi minta tumbal Mas Harisnya sendiri yang jadi korban. Iya. Bubuk suci ini kayak ngusir sementara gitu. Iya. Bubuk sucinya hanya mengusir sementara. Saya melihat di dalam penampakan di kepala saya, dia sering menjedot-jedotkan kepalanya ke tembok. Entah alasan apa dia suka kayak gitu. Ini karena merasa bersalah tadi, Kak. Ya mungkin karena rasa Merasa bersalah. bersalah dia, Kak. Kalau merasa bersalah, tapi dia nggak sadar. Harusnya sih sadar, cuma kan kondisi psikis seseorang itu Alam bawah sadarnya artinya. iya alam gerakin bawah dia. sadar.